Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofriza Fardana dengan NIM 211 2011 8170001. Di sini saya akan mempraktekkan membuat Python unit test untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman jaringan. Oke, langsung saja. Jadi pada pembuatan Python unit test ini kita memerlukan Deva SC virtual machine. Jadi kayak ada semacam virtual machine yang perlu diinstal dan perlu diimport ke dalam laptop kita. Dan kebetulan saya sudah mendownload VM-nya dan saya sudah mengimportnya. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja lanjut ke tahap pertama. Part pertama, launch the Deva FC VM. Ini sudah saya lakukan, sudah berjalan Deva FC virtual machine-nya sudah saya jalankan. Selanjutnya untuk yang nomor 2 adalah explore option in the unit test framework. Jadi kita disuruh untuk mengeksplor perintah apa saja yang ada di dalam unit test framework. Kita coba kita buka terminal. Nah, di sini langsung aja komannya ya, Python 3 main m unit test main h. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi sebenarnya di sini cuman mengeksplor perintah apa saja yang bisa kita gunakan di dalam unit test framework. Langsung saja Python 3 main m unit test main h. Oke. Oh, sorry. Oke. Di sini sudah terlihat perintah apa saja yang bisa digunakan seperti ini, Python unit test, ada main h, main v, main key, locals, main f, dan lain-lain. Dan untuk tiap parameternya ini ada artinya. Kalau main h to help, v to verbose, key to quiet, terus lokal, file fast, catch, buffer, test name, pattern. Nah, ini ada contoh-contohnya dan di sini ada optional argumennya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk tahap yang ketiga adalah test a Python function with unit test. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke codingan. Jadi di dalam sini di dalam unit test ini tersedia ada 3 file ya yang sudah dibuat dari sananya. Yang pertama ada recursive JSON source, testdata.py sama testjsonsource.py. Nah, di sini setiap file itu punya fungsinya masing-masing. Seperti recursive JSON source itu the script will include the JSON source function we want to test. Jadi fungsi JSON source-nya ini nanti akan ditulis di recursive JSON source. Selanjutnya ada testdata.py. Nah, JSON source datanya itu ada di sini nanti yang akan kita tes. Yang akan kita cari menggunakan JSON source. Itu datanya berdasarkan dari sini, testdata.py. Selanjutnya dan yang terakhir testjsonsource.py. Di sini this is the file you will create or test the JSON source function in the recursive source py script. Jadi apa yang kita telah tuliskan di recursive JSON source ini kita panggil nanti di test JSON source. Jadi semacam kayak ini kan tempat fungsinya, nanti kita import ke sini untuk mengetes si test data. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk step pertamanya review the test_data.py file. Nah, di sini kita disuruhnya menggunakan codingan more unit test /test_data.py. Namun untuk lebih mudah dibaca, mungkin kita akan menggunakan Visual Studio Code langsung ya. Biar enak kita ke depannya ngebacanya. Dan kalau seumpama ada perubahan, kita jadi lebih enak untuk langsung mengetik. Oke.
Oke, di sini foldernya sudah terbuka unit test. Kita langsung coba review tes data ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih di dalam file tes data itu kurang lebih seperti ini isinya. Nih. Jadi ada key 1 isu summary, key 2 bla 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 bla, dan ada datanya. Datanya ada di sini semua lengkap. Ini yang akan nanti kita tes. Oke. Selanjutnya adalah create the JSON source function that you will be testing. Itu ada di recursive JSON source. Nah, di sini sudah ada perintahnya fill the Python code in this file. Seperti ini, jadi JSON source-nya itu akan dibuat di recursive JSON source. Untuk kodenya sudah ada di sini, kita tinggal disuruh untuk mengcopy saja. Jadi mungkin saya akan mengkopinya dulu dan saya akan mengatur menjadi file yang bisa dibaca di sistem dengan enak. Oke, untuk datanya saya sudah atur sedemikian rupa karena Python itu dilihatnya berdasarkan tab. Jadi sudah saya urutkan, sudah saya rapikan agar bisa dibaca oleh sistem dengan baik dan benar. Nah, setelah itu kita save rekursifnya. Open the recursive, sudah, copy the code above and into the file and save it. Masukkan kodenya lalu di save. Nah, yang selanjutnya adalah menjalankan run the code. You should get no error output of array ya, semacam ke array indicating an empty list. If the JSON function was coded correctly, which is not, this will tell you that there is no data with the issue summary key reported by JSON data returned by the Cisco DNA Center API. Jadi nanti ketika kita menjalankan itu akan muncul tampilan seperti ini kosong, yang mana itu adalah kode yang sudah benar, tapi itu belum benar karena kita di dalam tes data ini sebenarnya sudah ada isu summary ini. Tapi nah seperti ini, tapi nanti yang dikeluarkan itu masih dalam bentuk array yang kosong. Kita langsung coba saja. Mungkin saya akan menggunakan terminal. Oke. Python 3 recursive JSON search.py. Oke. Di sini terlihat setelah saya menjalankan maka akan muncul array kosong atau list kosong. Karena memang belum 100% benar kode ini. Belum bisa membaca tes data dengan benar. Karena nanti ada terduplikasi oleh fungsi ini. Nanti ada solusinya. Namun untuk sekarang sudah benar karena memang yang diharapkan adalah keluar array kosong. Selanjutnya adalah but how do you know that the JSON search function is working intended? You would open the test data file search for the key issue summary. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebenarnya di dalam tes data itu sudah ada isu summary-nya. Sebentar, oh ini. Nih, isu summary-nya adalah network device 10.10.2082 is unreachable from controller. Nah, seperti ini sama. Network device 10.10.2082 is unreachable from controller. Nah, selanjutnya step 3, create some unit test that will test if the function is working as intended. Nah, selanjutnya kita buka test JSON source. Sebentar. Nah, di sini test JSON source masih kosong. The first line of the script after the comment, import the unit test library. Mungkin komennya saya hapus saja biar kita nggak bingung.
Kita import dulu unit testnya. Setelah itu import buat apa ini, recursive JSON source, import semuanya, sama test data diimport semuanya. Seperti yang saya tadi jelaskan, di dalam test JSON ini semua file data maupun recursivenya dipanggil semua untuk menggabungkan lah, untuk fungsinya ada dari rekursif dan datanya ada di test data. Selanjutnya ini untuk kodenya. Sebentar, mesti acak-acakan. Saya mungkin akan jelaskan dulu. Now they add the following JSON source test class code to test JSON source.py file. The code created the subclass test case of the unit test framework. The class defines some test method to be used on the JSON source function in the recursive JSON source script. Notice that each test method begin with test, enabling unit test framework to discover them automatically. Add the following line to the bottom of your file test JSON source-nya. Oke, jadi di sini kita akan membuat subclass baru namanya test case of the unit test framework. Jadi kelas ini itu adalah metode yang digunakan untuk JSON source function di dalam recursive JSON source. Ya intinya ini yang akan menjalankan fungsi JSON source yang ada di recursive JSON source untuk mengetes data dari tes data seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, saya akan merapikan dahulu. Oke, untuk datanya yang buat di test JSON source sudah rapi seperti ini. Selanjutnya, in the unit test code you are using three method to test search function. Yang pertama, give an exiting key in JSON object. See if the testing code can find sub a key. Selanjutnya adalah given non-exit key JSON object see if the testing code confirm that no key can be found. Nomor 3, check if our function return a list as it should always do. Jadi ada 3 metodenya. Pertama adalah menggunakan key, dia bisa mencari key. Yang kedua, key-nya dihapus. Yang ketiga adalah function return list, maka dia akan mereturn list. Oke, oh iya, kita ada yang ditambahin lagi di bawah ini. Bentar. For the last part of the script, test main method, kita perlu menambahkan ini if name main di paling bawah. Ini mungkin ini semacam file mainnya yang jadi ya file mainnya. Jadi dia itu yang akan jadi fungsi utama untuk menjalankan. Nah, makanya di dalam file main dia mengundang unit test.main. Ya, import unit test. Berarti ini kan di sini. Oke, selanjutnya run the test to see initial result dengan cara Python 3 test JSON source.py. Jangan lupa di save dulu. Kita coba tes lagi Python 3 test JSON source.py. Di sini sudah kelihatan. Jadi di sini listnya kosong, tapi dia muncul F. F ini tuh error sepertinya. Bentar. Oh, file, sorry. Ada keterangannya di bawah. File, the test source found. The key should be found. Return list should not be empty. Jadi nggak boleh kosong. Nah, kenapa dia tidak bisa mencari? Karena dia key-nya tidak ditemukan. Dan ini akan di fix setelahnya. Makanya dia listnya tetap kosong dan dia error. Dan dia file maksudnya. Selanjutnya tulis
each test and its result, run the script again under unit test with the verbose minv option. Notice that you don't need the py extension for the test JSON source script. You can see that your test method test source form is falling. Jadi kita coba jalankan lagi menggunakan perintah yang agak berbeda. Python 3 main m unit test main v test JSON source tanpa ekstensi .py. Di sini untuk mungkin untuk dibagi Python 3 main m unit test main v test JSON search. Nah, tanpa ekstensi .py. Oke, di sini kita bisa jalankan sesuai yang di notice. Bentar. Nah, ini dia masih kosong arraynya. Tapi dia udah sebentar show ini berarti. Dia sudah kelihatan errornya. Test search found, test JSON search ini case should be found, return list should not be empty seperti tadi. Oke, selanjutnya investigasi dan benarkan the first error in the recursive JSON search PY script. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada masalah nih di read file-nya. Seharusnya dia nggak di situ. Dia ketumpukan. Dia diundang berkali-kali. Bentar. Saya turunin biar lebih jelas. Okay. The assertion key should be found, return list should not be empty file. Indicate the key was not found. Why? If we look the text of our recursive function, we see the statement read file is being repeatedly executed. Each time the function is called, this causes the function to empty this list and lose accumulated result from the file read file append time statement, which is adding the list created by read file. Jadi dia semacam ketumpukan kayak ke replace gitu, meskipun dia sudah di append tapi dia tetap ke replace karena fungsi ini yang akan dijalankan lagi. Nah, solusinya move the read underscore file ini out of our function recursive JSON search so the iteration doesn't override accumulate for list each time. Nah, ya, ini kita sebentar save and run ya. Oke. Ini kita perlu naikkan keluar dari fungsi ini JSON source. Nah, setelah kita keluarin move the read file ini, save and run the script so you get following output which verify that you resolve this issue. The list is no longer empty after the script run. Oke, coba kita run lagi dengan perintah yang sama. Python 3, Python 3 recursive JSON source.py. Oke. Nah, ini sudah kelihatan nih. Ini summary network device bla 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 bla. Sesuai yang kita harapkan tadi, sesuai di file test datanya tadi. Nah, untuk step 6, run the test again to see if all error in the script are non fixed. Scriptnya jadi kita coba lagi apakah dia scriptnya secara global itu dia error atau sudah di fix. mm unit test JSON search. Oke. Seperti ini kita coba jalankan. Oke. Di sini masih ada filenya. Because test source not found. Okay, should not be found, should return an empty list. Nah,
Solusinya open the test py file and the source issue summary which is oke, sebentar saya sambil buka nih. Jadi file the source file issue summary which is the value K1 itu issue summary. You should find it twice, but only once in the JSON data object. But if you source the value of K2, which is ini yang acak-acakan ini, you will only find it on the top where it's defined because it's not in the data JSON object. The third test is checking to make sure it's not there. The third test comment stated case should not be found. However, the function returned a not empty list. Jadi di sini tes datanya summary listnya isi summary-nya ada dua. Nih, yang pertama ada di K1, yang kedua ada di bawah sini, di bawahnya isu. Itu yang bikin dia error. Nah, solusinya adalah sebentar. Oh ini langsung aja. To resolve this issue, wrap the JSON source function with an outer function. Delete your existing JSON source function and replace with the refactor one below. It won't hurt call to the function twice. It's not the best practice, but to repeat a function. Jadi ini bukan praktek apa ya? Ini bukan cara terbaik untuk memanggil function dua kali, tapi seperti ini perintahnya, jadi kita ikuti saja. Itu ada di di mana? Rekursif ya. Oh ya. Nah, sebenarnya oke. Seperti ini, dan kita ulangi seperti ini. Oke, mungkin kodenya seperti ini, tapi saya akan coba cek lagi karena kalau nggak salah di dalam ini inner function ya sudah menjadi fungsinya udah berbeda. If ini stand for k bla 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 append in. Nah ini seharusnya di sini itu ya inner function ya. Nah, dan ini juga inner function seharusnya. Inner function elif for if is instant. Nah dia berubah jadi inner, seharusnya dirubah menjadi inner function. Else buat yang terakhir file is not is intent inner function, ini juga berubah. Terus ada returnnya. Seperti ini. Oke. Untuk sekarang rekursifnya sudah dituin lagi, udah diedit kodenya, dan kurang lebih kodenya seperti ini, ada yang berubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba jalankan kembali Python 3 main m unit test. Oke. Oh, error sebentar. Line 5. Oh iya, ini seharusnya lebih masuk ya. Oke. Oh sorry, sebenarnya saya tidak begitu menguasai bahasa Python, jadi saya tidak terbiasa dengan seperti ini. Saya lebih suka menggunakan titik koma daripada menggunakan tab. Inline 11 inner function. Sebentar.
Di line 11 ya. Inner function. Sorry, kita coba jalankan lagi. Masih error ya. File in di line 11. Oke, mungkin solusinya adalah di copy semua saja data yang berubah, karena sebenarnya ini merubah data. Kalau merubah data, mau nggak mau semuanya ikut berubah. Oke, mungkin saya akan merapikan dalam waktu beberapa menit ke depan. Oke, saya sudah mencoba merapikan. Saya mungkin coba lagi. Nah, saya nggak tahu apa yang error karena tadi saya rasa di line 11. Oh, di line berapa tadi? Di line 11 itu seharusnya sudah benar. Karena sebenarnya yang tadi yang error tuh yang di sini, tapi kenapa nggak tahu kenapa error dia. Setelah saya copy semua ini, ya sudah baik karena saya sudah urutkan. Nah, sekarang jadi returnnya akan menjadi seperti ini. Summary network device seperti yang tadi di dalam array-nya. Namun dia tidak ada error karena dia sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah bisa didapatkan nih isu summary-nya apa tanpa ada error apapun atau warning apapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.